Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 20 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Desirait, inilah live update selengkapnya. Nasib naas menimpa Elizabeth WW, 69 tahun, warga Dusun Kelatang Kajowain, Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ia dikabarkan meninggal dunia selesai terlibat tabrakan di depan kantor Camat Talibura pada Selasa pagi. Saat itu, korban diketahui sedang bergegas menuju kantor Camat Talibura menggunakan jasa ojek untuk mengambil bantuan sosial minyak goreng dan telur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, selamat siang rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terjadi peristiwa kecelakaan tepatnya di Kecamatan Talibura. Dan adapun korbannya adalah seorang nenek berusia 69 tahun, namanya Elizabeth WW. Penyebab kejadian tersebut berawal dari korban yang menumpang salah satu tukang ojek, pengendara motor di Talibura, dari rumahnya menuju ke Kecamatan Talibura untuk menerima bantuan sosial berupa minyak goreng dan telur di kantor Camat Talibura. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor Camat, korban dan juga para pengendara terlibat tabrakan dengan salah seorang pengendara yang mengendarai motor Honda Revo. Dan akibat tabrakan tersebut, korban Elizabeth W sempat dilarikan ke rumah puskesmas Watu Baeng yang berada di Kecamatan Talibura, namun beberapa saat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia. Adapun alamat dari korban tinggal di Dusun Kelatang Kajowain, Desa Wailamung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Dan setelah kejadian tersebut, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke rumah. Adapun konfirmasi kita dengan pihak Polres Sika juga melalui Humas Polres Sika AKP Maluana juga menyebutkan bahwa identitas para pengendara dari kedua kendaraan tersebut, yakni Bonifacius yang mengendarai Supra X125 yang membonceng korban Elizabeth WW, dan juga pengendara lainnya yakni Bernardus Blero yang mengendarai Honda Revo. Dan untuk kedua pengendara tersebut diketahui mengalami luka ringan, dan ada juga yang mendapat pengobatan dan ada juga yang tidak mendapatkan penanganan medis. Dan untuk saat ini korban sudah dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pemakaman. Namun sempat terjadi juga bahwa saat korban dibawa ke rumah, warga yang membawa korban sempat harus menempuh jalan sejauh 7 km dikarenakan kondisi jalan yang rusak. Mereka harus berjalan kaki sejauh 7 km membawa jenazah korban menuju ke rumahnya untuk dimakamkan. Dan hal itu juga diakui dan dijelaskan pula oleh Kepala Desa Walamung, Markus Muksim, yang menyampaikan bahwa memang kejadian menggotong jenazah tersebut sudah terjadi beberapa kali, dan ia juga mengiyakan kejadian tersebut yang menimpa korban Elizabeth WW yang terjadi kemarin. Demikian dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Wailamung. Berikut tayangannya untuk Anda. Peristiwa yang terjadi hari ini kecelakaan yang mana masyarakat dari Desa Wailamung, Desa Persiapan Baipar, Dusun Kajowain, ini hari masyarakat itu terima bantuan non tunai pangan dan PKH. Yang mana kejadiannya hari ini tepat di kantor Camat Talibura. Itu kecelakaan salah satu masyarakat dari Desa Persiapan Baipar, Dusun Kajowain, Desa Wailamung, nama Mama Elizabeth WW, kurang lebih usia 75 tahun. Pada awalnya Mama tua sehat-sehat. Yang terjadi, kejadian itu adalah Mama tua mengikuti ojek, yang mana ojek itu dari anak mantunya. Kejadian itu Mama tua mobil kendaraan roda 2 itu bersentuhan langsung dengan mobil kendaraan dari
arah barat, arah Maumere, sempat tabrak, Mamutua lenting sekitar 2 meter. Dan kejadiannya Mamutua dapat benturan di aspal, ada 2 lubang. Mamutua sempat dibawa ke rumah sakit, meninggal di Rumah Sakit Puskesmas Watubaing, Talibura. 3 tersangka yang terlibat tindak pidana perdagangan manusia ditahan bersama barang bukti pada Minggu 17 April. Mereka diduga membawa lari pengungsi Rohingya dari Jangka ke luar Biren, Aceh. Kini, para tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Biren menyangkut ada tidaknya keterlibatan tersangka lain. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Yusman Din Idris yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Yusman. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Mai. Tiga warga Biren pada ditangkap dalam kasus perdagangan manusia. Mereka hendak membawa 4 warga Rohingya yang sedang berada di gedung serbaguna. Aksi tersebut artinya diketahui oleh jajaran Polres Biren dan akhirnya mereka ditangkap. Selain 3 warga diamankan dan sekarang di Polres Biren juga mengamankan 2 unit kendaraan minibus yaitu Avanza, 2 unit Avanza warna putih. Kasus pelarian warga pengungsi Rohingya adalah yang kesekian kalinya terjadi sejak mereka pada Minggu 6 Maret lalu berada di Biren atau mendarat di Biren. Sudah berapa kali kasus kejahatan terjadi dan sudah ada 3 tersangka yang ditahan. Sedangkan pengungsi yang sudah melarikan diri sekitar 10 orang. Sementara lainnya berhasil dikembalikan ke gedung serbaguna tempat penampungan sementara. Ketiga tersangka yang sudah diamankan masih dalam penyelidikan lebih lanjut karena diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat yang tersangkut dengan kasus tersebut karena mereka mendapat informasi yang bahwa mereka dikeluarkan dari Jangka ke jalan negara yang berjarak sekitar 5 km kemudian akan dibawa ke Langsa yang berjarak sekitar 200 km lebih. Itu jajaran Polres Biren sedang melakukan pengejaran, penyelidikan lebih lanjut menyangkut siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan mereka hingga saat ini masih dimintai keterangan di Mapolres Biren. Demikian, Moy. Terima kasih rekan Yusman atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Biren. Berikut tayangannya untuk Anda. Atas setelah terjadi tindak pidana penyelundupan manusia terhadap 3 orang warga etnis Rohingya. 2 unit mobil Toyota Avanza yang dikendari para tersangka parkir di samping kantor camat. Selanjutnya naik beberapa orang warga Rohingya ke dalam mobil dan tim langsung menyergap dan memberhentikan kendaraan para pelaku. Kemudian lagi akan sampaikan di sini modus operandinya adalah mencari keuntungan. Kemudian barang bukti yang sudah kami kumpulkan yaitu 1 unit HP Android merek Vivo Y21, kemudian 1 unit HP Android Realme. 6 dari 7 jenazah korban kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur dimakamkan dalam satu liang lahat di Kelurahan Wiring Palenai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Selasa 19 April. Para korban diketahui meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 17 April subuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hardiansyah. Ya, halo selamat siang Tribunar, selamat siang rekan Mei. Betul sekali bahwa 7 korban kebakaran yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu kemarin tanggal 17 itu dipulangkan ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 7 jenazah tersebut tiba pada Senin malam, lalu dari di Bandara Sultan Hasanuddin lalu dibawa ke Kabupaten Wajo. Dari 6 dari 7 jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kelurahan Wiring Palenai dan tiba pada Selasa dini hari dan langsung dikebumikan di satu liang lahat yang sama. Kemudian 1 jenazah lainnya itu dibawa ke rumah duka lainnya yang berada di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo dan dikebumikan di perkuburan Jarae, Kecamatan Tempe di saat yang sama. Seperti diketahui bahwa 7 jenazah
7 jenazah tersebut masih dalam satu keluarga, yakni Siti Rabia, Siti Reski, Sri Ani Rahayu, Wahyu, Lutfi, Alia, dan Ani. Bagaimana diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan Timur, di Samarinda, Kalimantan Timur itu dipicu oleh kecelakaan tunggal sebuah mobil yang menabrak rumah daripada korban ini. Seperti itu, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Hardiansyah atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kerabat korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Kampung itu ada 6 orang. Sebenarnya yang datang dari Samarinda itu yang kena bencana kebakaran ada 7 orang. Yang satu dibawa ke rumah duka di Benteng Lompoy, Kecamatan Sabang Paru. Yang 6 ini dibawa di rumah duka di Jalan Gelatik Cimoro. Jadi yang 6 ini Pak satu keluarga semua ya? Satu keluarga semua. Jadi dimakamkan satu rumah, Pak? Yang satu juga termasuk keluarga yang di Benteng Lompoy. Jadi yang 6 ini Pak dalam satu liang lahat ya? Yang 6 ini dikuburkan dalam satu liang lahat. Tidak ada tanda-tanda. Cuma waktu kejadian kebakaran si istri dan si anak sempat menelpon suami yang pergi membeli sayur di pasar kalau di depan rumah ada kebakaran. Oh, pada saat kejadian dia sempat menelpon? Pada saat kejadian dia sempat menelpon. Yang menelpon itu meninggal juga? Yang menelpon meninggal juga. Almarhum ini kira-kira merantau pada tahun 2015, sekitar 7 tahun. Tapi yang ibu mertuanya baru ke sana beberapa minggu terakhir ya? Kalau mertua itu 2 hari atau 3 hari sebelum puasa dia berangkat ke Samarinda bersama anak dan menantunya. Itu jadi korban juga Pak ya? Jadi korban juga. Atas nama siapa Pak? Atas nama Supriyadi. Hubungan Bapak dengan korban ini apa? Hubungan saya dengan korban termasuk sepupu. Sepupu Pak ya? Tetangga juga. Nasib malang dialami bocah berusia 9 tahun bernama Agnes Aspira Banu. Ia tewas tenggelam di dalam kolam di wilayah RT 2 RW 13 Kelurahan Liliba, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan diketahui tenggelam di lubang penampungan air dengan kedalaman 2 meter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ray. Silakan Ray dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Senin 18 April 2022 sekira pukul 8 pagi, Agnes Aspira Banu, warga RT 02 RW 13 Kelurahan Liliba, Kecamatan Obo, mengalami nasib naas ketika Agnes bersama dengan teman-temannya ingin bermain air di sebuah lubang penampung air, di mana saat bermain Agnes mengalami kecelakaan tenggelam dan tewas di lokasi kejadian, di mana informasi yang dihimpun Puspangkom di lokasi kejadian mengatakan bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh seorang warga yaitu Daun Dolu setelah mendapatkan informasi bahwa anak tersebut atau Agnes sudah tenggelam di lubang penampungan air dengan kedalaman diperkirakan sekitar 2 meter. Dan Dolu pun mengakui bahwa di saat itu juga dia bersama dengan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi TKP untuk melakukan pencarian
sehingga bisa mengevakuasi korban tersebut. Agnes berhasil ditemukan lalu dievakuasi oleh Daud bersama rekan-rekannya. Menurut Daud, pihaknya sempat melakukan pertolongan pertama, tetapi korban pada saat itu tidak sadarkan diri. Kemudian Daud bersama warga langsung mengevakuasi dan mengantar korban ke Rumah Sakit Kartini Kupang. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata korban telah meninggal dunia oleh pihak medis di rumah sakit tersebut. Sedangkan pengakuan dari warga Liba lainnya, yaitu Yeremia Saluk, menerangkan bahwa sekitar pukul 9 pagi, dirinya mendapatkan informasi dari teman-teman Agnes bahwa Agnes tenggelam di lubang penampung air yang berada di RT 10 RW 12 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oiwo, Kota Kupang. Hermias di saat itu juga langsung menuju ke TKP. Saat tiba, korban sudah ditemukan oleh masyarakat dan dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pertolongan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit atau pihak medis yang saat itu melakukan pemeriksaan. Selain itu, pihak keluarga pun langsung membawa pulang korban untuk disemayamkan di rumah duka di RT 10 RW 12 Kelurahan Liliba. Informasi lain yang dihimpun bahwa korban atau Agnes Aspira Banu sempat ingin diselamatkan oleh teman-temannya di saat itu juga. Selain itu, karena korban dan teman-temannya lama bermain, sehingga korban tenggelam dan teman-temannya ingin melakukan evakuasi menggunakan sebuah tali. Namun inisiatif dari teman-temannya tidak membuahkan hasil, sehingga mereka meminta bantuan kepada warga sekitar, sehingga warga pun langsung menuju TKP sehingga korban berhasil dievakuasi. Dari pihak kepolisian pun saat itu langsung terjun ke lokasi, namun korban pun sudah tidak bernyawa. Dari kejadian tersebut, pihak keluarga atau kedua orang tuanya pasrah dan kejadian yang menewaskan anak mereka. Demikian dia. Baik, terima kasih Ray atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Suasana pasca, jadi anak-anak masih suasana libur semua. Biasanya kalau libur itu anak-anak pada kumpul, main-main. Dan kebetulan juga di RT 10 itu ada galian lubang, itu kira-kira dalamnya 2,5 meter dan sudah dipenuhi dengan air hujan. Jadi anak-anak ini mengisi waktu bermain seperti biasa. Mereka lihat air itu bersih, jadi mereka mandi. Kira-kira mereka itu ada 9 orang, Bapak. Jadi mereka mandi, kebetulan sampai airnya keruh, dia lihat dasarnya lagi. Jadi ada salah satu anak-anak yang mandi itu ada yang tenggelam. Jadi anak-anak teman-temannya mereka itu panik. Diberitahu di orang tua juga takut salah. Jadi mereka inisiatif sendiri. Mereka cari tali. Ternyata dapat tali juga. Mereka tidak mampu, tidak ketemu juga. Mereka lari lagi ke tetangga, minta ada satu orang kakak lagi. Jadi dapat tali. Terus talinya tidak ketahui mau bikin apa. Tapi mereka kakak itu ambil inisiatif ikut juga. Ternyata ada anak yang tenggelam, salah satu teman-teman mereka ada tenggelam. Jadi mereka panggillah, pas di TKP itu RT 10 yang paling terdekat. Jadi mereka panggil tetangga semua itu, bawa tali, ikat talinya di pohon, mereka masuk dan cari anak itu sampai dapat. Air itu di dalamnya sekitar 2,5 meter Bapak. Jadi makanya proses evakuasinya juga memang agak lama sedikit. Dan memang begitu dievakuasi keluar langsung bawa ke rumah sakit itu kira-kira itu sudah 1 jam. Jadi nyawanya tidak tertolong lagi. Polres Oku, Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan penjaga malam kebun sawit. Kronologi penangkapan pelaku pembunuhan berawal dari informasi salah seorang keluarga korban yang melihat ada orang yang menggunakan ponsel mirip milik almarhum
Zulkifli. Setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap pelaku berinisial J di Makassar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sri Wijaya Pos, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Baik, rekan Mei dan pemirsa Tribun, kami informasikan bahwa kasus pembunuhan yang menimpa Zulkifli bin Sulaiman, salah seorang penjaga perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi bulan Maret lalu. Pembunuhan yang mengakibatkan pembunuhan di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubu Batang ini awalnya merupakan penemuan mayat dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Kondisi korban saat itu mengalami luka-luka, luka bacok di bagian telinga diantaranya, kemudian di sekujur tubuh lainnya. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Namun polisi belum bisa mengungkap pelakunya. Kemudian lama kasus ini menjadi target operasi polisi untuk melakukan pengungkapan kasus, namun tidak ada bukti petunjuk yang bisa ditemukan untuk melacak siapa pelakunya. Selang sebulan kemudian, tepatnya di bulan April, pertengahan bulan April tahun 2022, salah seorang warga desa menggunakan HP, menggunakan handphone. Handphone tersebut mirip sekali dengan handphone milik korban yang meninggal dengan kondisi sangat memprihatinkan. Selanjutnya, keluarga korban menyelidiki sendiri kasus ini dan kemudian meyakini bahwa handphone tersebut adalah milik almarhum. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke Polres. Mendapat informasi tersebut, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK memerintahkan Kasat Reskrim Polres Oku AKP Hilaludin untuk membentuk tim. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap temuan barang bukti berupa 1 unit handphone tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata handphone yang dicurigai milik korban ini ternyata sudah beberapa kali pindah tangan. Akhirnya didapat informasi bahwa handphone tersebut didapat dari seseorang bernama Jamaluddin. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, dikembangkan, kasus ini akhirnya menemukan titik terang dengan ditemukannya salah satu orang yang dicurigai yang sebelumnya memang sempat beradu mulut, sempat cekcok mulut dengan korban. Akhirnya polisi mendapatkan informasi yang akurat, kemudian melakukan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan jejak bahwa tersangka pelaku kabur ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Berbekal informasi inilah polisi dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Oku melakukan pengejaran sampai ke Sulawesi Selatan. Akhirnya tersangka berinisial J, yang kemudian diketahui bernama Jamaluddin, ini ditemukan di Makassar sedang bersembunyi di salah satu rumah kontrakan di Makassar. Tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti, polisi akhirnya bisa tersangka pelakunya yang sebelumnya memang pernah bekerja di Makassar, pernah menjadi tukang bangunan sehingga dia bisa melarikan diri ke Makassar. Selanjutnya polisi membawa tersangka pelaku ke Polres Ogan Komering Ulu. Setelah dikembangkan ternyata tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Baik rekan, kita informasikan bahwa tersangka ini pada tahun 2021 pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana penganiayaan. Kemudian di tahun 2005 juga pernah menjalani hukuman karena terkait kasus tindak laka lantas kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya di tahun 2014
tersangka Jamaluddin ini juga pernah menjalani hukuman karena terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kita informasikan juga bahwa antara tersangka dan pelaku ini memang sempat terlibat hubungan bisnis hutang piutang yang menyebabkan pelaku si korban meminjam uang kepada tersangka senilai 5 juta rupiah. Korban sendiri berjanji kepada tersangka akan segera melunasi hutangnya ini dengan cara mencicil dengan buah sawit sebanyak 1 ton. Namun hanya 2 kali pembayaran dengan buah sawit ini, kemudian itu pun jumlahnya baru 3 kuintal. Masih ada kekurangan yang cukup banyak. Kemudian tersangka kembali menagih hutangnya yang masih belum dibayar oleh korban. Namun perilaku korban saat itu tidak kooperatif, berlaku terkesan acuh tak acuh di saat korban sedang menagih hutang. Bahkan korban asik saja bermain game tanpa memberikan etikat baik, menunjukkan etikat baik kepada pelaku. Bahkan terakhir korban terkesan menantang pelaku dengan mengatakan kalau tidak suka pukul saja saya. Rupanya tersangka ini terprovokasi dengan ucapan korban sehingga tanpa pikir panjang lagi tersangka langsung mencabut parang yang memang sudah terselip di pinggangnya, kemudian membacok korban secara membabi buta sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sekujur tubuhnya. Korban akhirnya kehabisan darah dan kemudian meninggal di lokasi kejadian. Perlu kita informasikan kasus ini menjadi target polisi dan polisi tidak menemukan tersangkanya. Setelah mendapatkan handphone yang tadi ditemukan oleh warga, barulah tersangka berhasil ditangkap sampai di Makassar. Saat ini tersangka sudah mendekam di rumah tahanan sementara Mapolres Oku. Kemudian tersangka dijerat dengan pasal 338, 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian rekan Mei, informasi yang bisa kita sampaikan dari Kota Batu Raja. Kembali ke rekan Mei di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Ulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Di perkebunan sawit di Desa Gunung Beraksa, Kecamatan Lubung Batang. Jadi korban atas nama Zulkifli alias Ujang Dawer bin Sulaiman. Yang bersangkutan awalnya dilaporkan menghilang pada hari Kamis tanggal 3 Maret. Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret sekitar pukul 10 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian alhamdulillah berkat kerja keras dan dukungan dari rekan-rekan dari Komisi Reskrim dan dukungan dari masyarakat, kami dapat mengamankan 1 orang pelaku, yaitu yang di belakang saya, atas nama Saudara J atau Jamaluddin, usia 47 tahun, alamat Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubung Batang, Ogan Komering Ulu. Yang bersangkutan berhasil kami amankan pada hari Kamis kemarin tanggal 14 April 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Saudara J merupakan residivis, yaitu sudah pernah menjalani beberapa hukuman. Antara lain pada tahun 2001 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Berikutnya pada tahun 2005 yang bersangkutan pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana laka lantas, dan pada tahun 2014 pernah menjalani hukuman terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kronologis penangkapan dari Saudara J tersebut berawal dari informasi dari salah satu keluarga korban yang melihat bahwa handphone yang diduga adalah milik korban yang hilang pada saat kejadian digunakan oleh salah satu masyarakat. Kemudian setelah kita mendapati informasi tersebut,
kita langsung laksanakan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa handphone tersebut adalah milik dari almarhum. Kami melaksanakan kegiatan penyelidikan yang mendalam terhadap asal muasal HP tersebut dan kemudian kita ketahui bahwa HP tersebut sudah berpindah tangan beberapa kali. Nah, kami berupaya untuk mengidentifikasi siapa tangan pertama yang membawa HP tersebut. Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumatera Utara dengan terdakwa Ismail Marzuki terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 19 April. Kuasa hukum terdakwa mengatakan seharusnya istri Gubernur Sumut menyampaikan keberatan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Ia juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan menyatakan tindakan terdakwa bukan tindak pidana. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gita. Ya, selamat siang, Mei di studio. Sidang dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumatera Utara nama Lubis yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Marzuki yang merupakan pimpinan redaksi salah satu media online bernama Muda News yang ada di Sumatera Utara terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan dengan beragendakan eksepsi ataupun nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, di mana dalam dakwaannya terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan agar menghentikan perkara ini dengan beberapa alasan, yang mana terdakwa dalam eksepsinya menyatakan bahwa akun YouTube dan Facebook yang bersangkutan yang diupload terkait istri Gubernur Sumatera Utara merupakan akun resmi dari media online yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga aktivitas di depan Mapoldasu yang direkam kemudian diupload di YouTube maupun Facebook tersebut dinilai sebagai kegiatan pemberitaan media online Muda News yang tunduk terhadap Undang-Undang Pers, sehingga ia meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan sela bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya juga meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana karena hal tersebut merupakan produk pers begitu. Selain itu, ia juga meminta kepada kepada majelis hakim agar seluruh dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara digugurkan demi keadilan ataupun demi hukum. Atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum kemudian meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan tanggapan atas eksepsi terdakwa tersebut. Sebenarnya perkara ini bermula pada dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2021 lalu saat terdakwa bersama 7 rekannya yang tergabung dalam organisasi Gerakan Semesta Rakyat Indonesia ataupun GSRI melakukan aksi moral di depan Mapolda Sumatera Utara, yang mana di dalam aksi tersebut terdakwa membawa poster yang menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara istri Gubernur Sumatera Utara dengan dugaan pengerusakan putri hijau yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu terdakwa juga menuliskan dalam narasinya beberapa kalimat yang menyebutkan ataupun menduga bahwa adanya keterkaitan antara istri Gubernur Sumatera Utara terkait pengerusakan situs Putri Hijau yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu dari demo tersebut kemudian terdakwa merekam pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menguploadnya di akun sosial media YouTube maupun Facebook, sehingga informasi tersebut kemudian tersebar di masyarakat dan ditonton oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Sumatera Utara. Atas postingan tersebut kemudian istri Gubernur Sumatera Utara merasa keberatan, kemudian merasa terhina, dan melalui penasihat hukumnya istri Gubernur Sumatera Utara kemudian melaporkan perbuatan terdakwa, yang mana jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan pasal 310 ayat 2 KUHP tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
yang mana dalam rekaman video tersebut juga terdakwa ada menyebutkan jangan karena Bunda NL istri orang sakti, selamatkan Benteng Hijau dan Bunda NL. Dan kemudian terdakwa juga ada membuat narasi kepada Bapak Kapoldasu agar segera memeriksa Bunda NL ataupun yang dimaksud adalah istri Gubernur Sumatera Utara terkait dugaan pengerusakan Benteng Putri Hijau yang ada di Sumatera Utara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Gita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pelaku penikaman salah seorang ketua RT berinisial SN di Kota Pangkal Pinang menyerahkan diri seusai melakukan penganiayaan terhadap korban. Kasus penganiayaan ini terjadi pada Senin 18 April yang berada tak jauh dari tempat tinggal korban di Kota Pangkal Pinang. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian tangan kiri, kanan, dan bagian punggung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adi. Ya, Saudara Mei bersama pemirsa Tribun News dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait kejadian yang mana menimpa salah satu ketua RT di Kota Pangkal Pinang atas nama SN yang dilakukan penikaman oleh salah satu warganya yang bernama Zen. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 pada sekitar pukul 5.00. Kejadian tersebut terjadi di tidak jauh dari rumah korban yang mana beralamat di daerah Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang. Pelaku ini melakukan penikaman terhadap korban usai mendengar kabar bahwa adanya perselingkuhan antara ketua RT dengan istri dari korban. Usai mendapatkan informasi tersebut, pelaku langsung menghampiri korban yang saat itu berada tak jauh dari rumah korban. Sesampainya di situ, korban menghantam langsung korban dengan satu parang yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian tangan, kanan kiri, kaki, dan bagian belakang dari badan korban. Setelah melakukan penikaman terhadap korban, pelaku sempat menghampiri ke rumah salah satu rekan dari pelaku, memberitahu bahwa dengan menggedor-gedor pintunya bahwa pelaku sudah menghabisi korban itu, sehingga pelaku setelah menggedor pintu melarikan diri entah kemana. Setelah itu salah satu ketua RT mengatakan bahwa korban sendiri mengalami luka-luka di bagian tangan kiri dan kanan. Usai melakukan penikaman tersebut, pelaku melarikan diri entah kemana, tapi setelah korban dilarikan ke rumah sakit, pelaku saat itu berada di dalam rumahnya sendiri. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berada di depan rumah dan diamankan polisi tanpa ada perlawanan. Sementara Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang melalui Kanit Pidum Aibda Nasrun saat dijumpai Bangka Pos mengatakan memang benar sudah pelaku penganiayaan penikaman salah satu RT diduga menselingkuhi istri dari pelaku. Saat ini untuk pelaku sendiri Atama Zen sudah dilakukan penahanan di Polresta Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk ancaman hukuman sendiri kurang lebih 5 tahun. Mungkin itu dapat saya sampaikan, Saudara Mei, dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Ya, baik, terima kasih Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Motif pembunuhan seorang suami berinisial SA kepada istri dan anaknya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi. Sehingga akhirnya pelaku tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Desi. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pihak kepolisian telah mengungkap motif di balik kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka berinisial SA terhadap istri dan
anak bungsunya yakni yang berinisial T dan juga D. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Dari hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Serang terhadap pelaku SA, diduga motif yang dilakukannya tersebut lantaran faktor ekonomi yang menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi hingga akhirnya tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Sebelumnya SA yang merupakan pedagang kain keliling ini dikenal cukup mapan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Namun dalam beberapa tahun belakangan bisnis jual beli kainnya yang digelutinya tersebut mengalami kendala hingga akhirnya membuat dirinya terpaksa mempunyai hutang ke beberapa orang. Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, ia menuturkan bahwa memang kondisi demikian yang menjadi salah satu faktor pencetus stres atau stresor yang dialami oleh SA hingga SA ini mengalami depresi yang cukup berat dan ia pun tega membunuh anak dan istrinya sendiri. Selain itu juga Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga ini menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh SA memang tidak ada perencanaan sebelumnya. Bahkan dari hasil keterangan saksi-saksi, hal itu juga diperkuat dari beberapa penelusuran oleh Bapsi dan fakta-fakta di lapangan, bahwa tersangka memang melakukan perbuatannya tersebut diakibatkan oleh depresi yang dialaminya atau akibat stresor berat yang dialami oleh SA tersebut. Selain memeriksa pelaku, penyidik juga telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk anak tersangka yang berinisial IH yang baru saja berusia 15 tahun tersebut yang selamat dalam kasus pembunuhan tersebut. Yang didampingi yang dalam proses pemeriksaannya juga didampingi langsung oleh pihak keluarga serta psikolog dari pihak Polda Banten. Lantaran memang kondisi IH yang sejauh ini belum juga membaik dan masih mengalami depresi. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku pun merasa tertekan akibat diisukan memiliki wanita lain. Namun memang sejauh ini pihak polisian mengaku bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan tidak menemukan adanya fakta terkait gosip tersebut yang diakui oleh SA. Bahkan sebelumnya SA ini juga mengaku bahwa dirinya memang sempat mengalami sakit pada bagian fisiknya, yakni di bagian tubuhnya seperti di pundak, leher, dan juga kepalanya. Namun memang hal tersebut belum dilakukan pemeriksaan sehingga belum mendapatkan diagnosa yang lengkap apakah apa yang dialami oleh SA selama ini. Sejauh ini pihak kepolisian masih akan terus mendalami dan menggali lebih dalam terkait keterangan yang diberikan oleh pelaku usai mendapatkan hasil pemeriksaan kedua. Hal ini juga dilakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan juga psikolog guna mendapatkan hasil yang valid atas terkait kejiwaan yang dialami oleh tersangka. Bahkan Kabid Humas Polda Banten juga menuturkan bahwa meski kondisi tersebut tersangka yang saat ini dikatakan depresi, namun tidak menutup
kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh tersangka atas peristiwa tersebut. Dan saat ini tersangka akan disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kehilangan nyawa dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Desi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Serang.
berikut tayangannya untuk Anda. Tentang kondisi terkini dari tersangka SA 44 tahun